Halo teman-teman, aku Hilda Aulia, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia. Di kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan tentang teori ekonomi, khususnya ekonomi klasik. Lalu, bagaimana ya pertumbuhan ekonomi menurut para ahli? Ada berbagai sudut pandang untuk menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi. Kita klasifikasikan dulu ya teman-teman, untuk menjelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi ini. Nah, teori pertumbuhan ekonomi ini ada teori klasik, neoklasik, historis, dan ada juga Kuznets. Yang pertama, kita bahas dulu tentang teori ekonomi klasik ya. Pada teori ekonomi klasik ini ada 3 pendapat para ahli nih yang terkenal, yaitu dari teori Adam Smith, David Ricardo, dan teori Thomas Robert Malthus. Dari teori Adam Smith melihat bahwa perekonomian dari suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi jika ada pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan untuk proses produksi barang dan jasa. Semakin banyak tenaga kerja, maka semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga negara mengalami pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan nih bahwa suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi ditandai oleh 2 faktor, yaitu saling berkaitan, yaitu pertambahan penduduk dan pertambahan output total. Nah, yang kedua ada teori David Ricardo. Bila Adam Smith memiliki teori pertambahan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lain halnya dengan teori David Ricardo. David Ricardo menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Nah, dari melimpahnya tenaga kerja ini akan membuat upah kerja turun teman-teman. Loh, kenapa ya? Karena semakin banyak penawaran atas tenaga kerja, maka semakin akan mudah untuk mencari tenaga kerja, sehingga memberikan tawaran upah yang lebih rendah kepada tenaga kerja. Karena upah tenaga kerja yang rendah maka nantinya tenaga kerja hanya bisa memenuhi kebutuhan yang sifatnya primer saja dan tidak ada perkembangan dalam memenuhi kebutuhan, sehingga hal ini akan memperlambat kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi pada tahap ini perekonomian mengalami stagnasi teman-teman dan tidak ada pertumbuhan ekonomi. Jadi kesimpulan dari teori ini adalah pertambahan penduduk juga harus diimbangi dan dikontrol sehingga tidak terlalu melimpah. Selanjutnya, teori dari Thomas Robert Malthus. Teori Thomas Robert Malthus sependapat dengan teori dari David Ricardo, di mana Thomas Robert Malthus dalam teorinya menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan membuat jumlah pangan yang tersedia menjadi terbatas. Wah, kenapa ya? Karena pertumbuhan penduduk itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah pangannya. Nah, untuk itu, menurut teori Malthus, pertumbuhan penduduk bertumbuh 2 kali lipat, maka pertumbuhan penduduk bertambah menurut deret ukur, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Sedangkan jumlah pangan bertambah menurut deret hitung nih, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, karena jumlah penduduk terus tumbuh hingga 2 kali lipat, sedangkan jumlah pangan yang tersedia didapat dari sumber daya alam yang ada, dan sumber daya alam ini juga terbatas teman-teman. Akibatnya jumlah pangan yang tersedia tidak dapat diimbangi jumlah penduduk yang bertambah, sehingga jumlah pangan ini terbatas dan jumlah makanan yang ada tidak akan mencukupi untuk menghidupi penduduk dan membuat pertumbuhan ekonomi mengalami stagnan. Nah, jadi teman-teman, pada teori ekonomi klasik ini, pendapat para ahli kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, di mana Adam Smith menyatakan pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pernyataan ini bertentangan dengan David Robert dan Thomas Robert Malthus yang berpendapat bahwa pertambahan penduduk akan membuat perekonomian mengalami stagnan, yang berarti suatu negara tidak mengalami pertumbuhan ekonomi. Nah, kali ini aku hanya menjelaskan tentang ekonomi klasik. Sampai berjumpa.